Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam ceramah durasi sekitar 54 menit, seorang yang bernama Abdul Syakur Yasin, dipanggil dengan Buya Syakur, diundang untuk berceramah di acara moderasi beragama yang digelar oleh Mabes Polri dan Menak, menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat menyesatkan sebagai berikut. Satu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Ini adalah penyesatan yang luar biasa, seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW itu ragu dia menjadi nabi, ya, ragu menjadi rasul, dan ragu-ragu semuanya. Padahal agama Islam ini terdiri dari pondasi-pondasi keyakinan. Kita ajak umatnya, alhamdulillah, tidak punya keraguan, ya. Kebanyakan dari kita, dan kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa tiap sholat, setiap sholat 2 kali atau 4 kali atau 3 kali, setiap rakaat baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, agama yang benar, agamanya para nabi-nabi, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agamanya para nabi itu adalah Islam. Jadi dengan dia menuduh Nabi tidak pernah merasa benar, ini kalimat yang kufur, merendahkan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad itu di bawahnya nabi-nabi yang lain. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah yang katanya NU itu ahli sunnah, tapi kenyataannya banyak yang menyimpang sekarang gara-gara NU menjadi organisasi atau menjadi partai atau apa itulah. Ahli sunnah jamaah meyakini bahwa Rasulullah adalah asyraful anbiya wal mursalin. Kalau nabi-nabi tidak mamang, maka kanjeng Nabi pasti lebih tidak mamang lagi. Hasil akidah kita ini jelas benar. Akidah tauhid itu benar. La ilaha illallah itu benar. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini oleh Ya Syakur dikatakan itu masih diragukan. Nabi Muhammad tidak merasa benar, berarti bisa salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu pelecehan yang luar biasa kepada Islam, ya, sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Pintu surga dibuka pertama kali besok hari kiamat itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis. Bagaimana Nabi kok ragu? Ya, mimba bitawadu, mungkin Nabi pernah, saya nggak tahu gitu. Yani, secara kemanusiaan saya nggak tahu apa saya masuk surga atau tidak, ya. Tapi secara kenabian dan iman ahli sunnah jamaah
Nabi Muhammad adalah awwalu man tuftahu lahu abwabul jannah. Dia yang mensyafaati umatnya ya untuk masuk surga. Bagaimana beliau tidak meyakini akan masuk surga? Tidak mungkin. Mungkin hanya sebatas sebagai manusia. Andaikan aku bukan nabi, mungkin begitu ya. Allah alam. Tapi ini Nabi dikatakan tidak pernah merasa benar. Walhasil ini si Syakur ini sama dah modelnya dengan Gus Dur, itu sama. Bikin orang bingung, Bang. Dia mungkin sendiri bingung, pernah entah gimana hubungan dengan Kristen. Jadi akhirnya ngajak orang supaya ragu, supaya melecehkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Walhasil ini bahaya sekali. Saya sudah lama mengenali si ini Syakur ini, berbahaya ini sudah lama sekali. Pernah saya counter masalah apa saya juga lupa. Sekarang malah diundang oleh Menak ya dan Mabes Polri untuk memberi ceramah kepada polisi se-Indonesia ya. Ya ini sama dengan Islam Nusantara, Pak. Islam Nusantara ya ini sama dengan Said Akil Sirot, sama semua, Pak. Nomor 2, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga kalimat tauhid. Artinya kita mengisahkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan itu adalah ajaran Nabi Adam alaihis salam, manusia pertama. Jadi kita yang mengajak persatuan kepada kebenaran. Ini loh agama yang asli, la ilaha illallah, persatuan. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah hiyal ulya itu la ilaha illallah. Alhamdulillah di negara kita sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dulu bahasanya pri-ketuhanan, nggak ada yang Maha Esa. Kemudian ketika panitia persiapan kemerdekaan ya itu menyepakati 7 kalimat, yaitu pri-ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan syariat syariat Islam bagi para pemeluknya, dicoret tanggal 18 Agustus itu hari malapetaka, itu hari kekalahan umat Islam ya. Tapi ada hikmahnya, yaitu diganti oleh Mr. Rom dengan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kalimat diganti dengan yang Maha Esa. Jadi ini sudah mampu atau mendekat kepada la ilaha illallah. Alhamdulillah kita bela itu Pancasila ya. Dari HIP kita pertahankan itu la ilaha illallah atau ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai diganti oleh HIP atau BPIP ya. Jadi saya ulangi lagi, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, juga persatuan manusia seluruh dunia. Ini ayo kita ingat, kita kembali kepada agamanya Adam ya, tauhid, dan syariatnya agama Adam terus ditambah-tambahi, disempurnakan dengan Islam ya. 3, bahwa kalimat la ilaha illallah itu jadi kunci masuk surga. Dalam hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah, katanya Syakur dan teman-temannya liberal dan Islam Nusantara tentunya sama. Na'udzubillah min, katanya itu tidak masuk akal. Artinya dia berarti melecehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang tidak masuk akal mereka
itu berarti tidak diterima. Berarti membodohkan kita, ya. Di samping membodohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dia mengatakan cek gampange masuk surga hanya dengan kalimat. Kita jawab, orang mau mati kok bisa membaca la ilaha illallah, itu orang hebat. Artinya sebelum dia mengucapkan la ilaha itu sudah punya amal-amal yang hebat, istiqomah sholatnya, zakatnya, puasa Ramadannya dan lain-lainnya, ya. Atau imannya kuat, dia merasa dosa terhadap dosa, merasa salah, dosa ketika meninggalkan sholat dan seterusnya, dan merasa salah. Yang punya iman lah. Kalau tidak punya iman yang hebat, tidak punya amal-amal soleh yang istiqomah, sukar mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ulama kita, Wali Songo dan para penerusnya itu mengajarkan kita la ilaha illallah, tahlilan, supaya kita bisa mau mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi ada torikot baca la ilaha illallah itu tujuannya adalah supaya kita husnul khatimah, ya, akan mati. Di samping nanti maknanya la ilaha illallah itu diperdalam lagi. Kita hanya punya Tuhan selain Allah, Tuhan Allah, tidak. Berarti selain Allah jangan dipertuhankan, jangan didewakan, jangan diandalkan, ya. Jangan terlalu dicintai. Yang paling dicintai adalah Allah, ya. Karena itu sumber nikmat. Kedua, Nabi Muhammad SAW. Karena dia adalah lantaran bagi kita untuk masuk Islam, untuk beriman dan seterusnya. Jadi ini katanya dia orang NU, kok mengingkari hadis atau doa, ya. Allahumma ja'al akhira kalamina inda nihayati ajalina qawla la ilaha illallah. Ini bukan orang NU berarti, ya. Bukan orang NU itu. Susupan atau selundupan yang sekarang dibesar-besarkan karena dia memang baik, Islam Nusantara, ya. Seirama, seide atau kadernya Gus Dur. 4, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Oh, ini jelas kufur sekali, Bang. Jelas ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Islam sudah sempurna. 65, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad ada konflik berdarah berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali, sehingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Tidak benar ini. Ali bin Abi Thalib baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Pertumpahan darah itu mulai dari Ali dengan Utsman, ya. Pembunuhan Utsman itu, yang mana orang-orang yang nggak senang Ali mengatakan pembunuhan Utsman itu atas perintah Ali. Padahal Sayyidina Ali tidak sama sekali. Bahkan memerintahkan anaknya yang namanya Al-Hasan kalau nggak salah dan Muhammad ibnul Hanafiyah untuk menjaga Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ini hanya ditunggangi saja oleh pemberontak, ya. Ditunggangi. Hakikatnya Sayyidina Ali hormat kepada Sayyidina Utsman. Ini kebohongan yang luar biasa. Tidak ada khilaf antara Abu Bakar dengan Ali, ya. Sampai tumpah darah. Sampai tumpah darah nggak ada.
Yang ada adalah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh Umar dan muslimin semuanya. Waktu itu Sayyidina Ali sibuk ngompeni jenazahnya Rasulullah SAW, ngompeni jasadnya Rasulullah SAW, dan mungkin ya menenangkan keluarga dan seterusnya. Sayyidina Ali tidak ikut dalam permusyawaratan di Saqifati Bani Sa'idah dan seterusnya itu. Tapi kemudian satu minggu atau ada yang bilang 3 hari atau Sayyidina Ali kemudian baiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan ikut perang atau ke Musailimah Al-Kadzab ke Bani Hanifah. Alhasil pokoknya dapat seorang putri dari Bani Hanifah, diambil amat oleh Sayyidina Ali, pemberian dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian melahirkan Muhammad ibnul Hanafiyah yang notabene putranya Sayyidina Ali, lewat Hanafiyah tadi, bukan lewat Sayyidah Fatimah. Kebohongan sekali ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT kebohongan ini dengan siksanya atau apalah. Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah, yang seorang ibu. Wah. Ini penghinaan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Alhasil ini penghinaan. Wong Sayyidah Khadijah itu yang minta kepada Rasulullah kok menawarkan diri kepada Rasulullah lewat seseorang. Kalau kau mau, kamu kawin dengan saya gitu, lewat orang. Kata Rasulullah, saya nggak punya mahar, akhirnya diminta untuk ngopeni dagangannya, bawakan dagangannya Sayyidah Khadijah ke Syam itu. Akan dikaid penderek, yaitu Maisaratul Ghulam itu. Walhasil bohong sekali dan kotor sekali ini. Na'udzubillah. Penghinaan yang luar biasa. Kenapa MUI kok diam? Ini MUI sekarang dengan MUI kemarin, dulu itu sudah berubah, sekarang dimasuki oleh NU liberal di MUI. Saya bukan membela non-NU, tapi saya hanya membela yang kuat imannya Saya keluarga NU, suka tahlil, suka maulid, tapi kalau ghirah Islamiyah nihil, na'udzubillah min. Kalau bisa ya urusan ekonomi, urusan politik juga nggak dijajah kalau bisa. Tapi agama ini jangan kalau bisa, harus harga mati. Tauhid Islam itu harga mati. Harga mati dunia akhirat. Nomor 7, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, anti poligami, dan konsultasi ke pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal. Ya mungkin kalau sebelumnya mungkin sebelum masuk Islam mungkin Nasrani tapi setelah Rasulullah SAW bisa menyampaikan aku ini adalah utusan Allah, setelah diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal bahwa yang datang kepada Kanjeng Nabi itu adalah Jibril nah, kemudian ada ya ayyuhal muddatsir qum fa'an
dir rabbaka fakabbir. Makanya Nabi dakwah ke Islam. Pertama kali yang menerima Islam adalah Sayyidah Khadijah. Selesai, tidak Nasrani, tidak apa. Adapun tidak mau dimadu, mana kata-kata di hadis, di riwayat tidak mau dimadu itu? Karena Nabi memang waktu itu belum ingin punya istri kedua, ketiga ya. Anaknya Sayyidah Khadijah banyak. Alhamdulillah. Kemudian setelah meninggal Khadijah, baru kan Nabi ingin punya istri 2, 3 ya. Itu Siti Aisyah dan Siti Saudah. Kemudian ke Madinah, tapi Siti Aisyah tidak langsung dikumpuli, nunggu agak besar di Madinah. Kemudian kawin lain laki-laki itu setelah di Madinah. Jadi kebesaran Sayyidah Khadijah, keanggunan Sayyidah Khadijah ini sangat-sangat sangat-sangat menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Tidak ingin yang lain ya. Bukan karena Khadijah nggak mau dimadu. Khadijah ini orang yang luar biasa ini, Pak. 8, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler Nazinya yang mengusir habis Yahudi. Nah, ini kelihatan ini siapa Syakur ini orang Syiah ya, kelihatan sekali. Tadi mengelak-ngelak Abu Bakar, sekarang Umar. Tapi jelas dia mengelak-ngelak Kanjeng Nabi juga ya. Entah apa itu, entah orang biasa ketemu dengan Kristen. 9, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Loh. kurang ajar ya. Kalau gitu kan nanti Kanjeng Nabi ikut kitab Injil ya. Padahal Injil sudah dimansuh dengan Al-Quranul Karim. Hasil ini membahayakan sekali, seolah-olah dia tidak punya akidah annal Islam, agamanya Rasulullah itu nasikhun li jami adyani sabiqah ya. Wa annal Quran nasikhun li jami'il kutub al-mutaqaddimah. Ini akidah kita, akidah umat Islam. Jadi Quran apa itu? Injil, Taurat, asal tidak muharraf, itu hujjah, kitab suci atau hujjah bagi orang Yahudi Nasrani. Bagi kita bukan, walaupun mungkin benar, Pak. Isinya benar kalau tidak ada tahrif. Kalau ada tahrif, ya kita ragu ya. Nah, ini dulu kemarin atau 2 tahun atau ya berapa tahun itu Menteri Agama kita bilang Injil Matius ya. Nah, itu kelihatan itu juga sama dengan Buya Syakur ini ya, masih meragukan Islam. Quran sudah enggak dimantepi lagi, yang mantep sama Injil Matius itu. Tidak benar lah, Quran ini kalamullah ya. Seolah-olah Quran ini cabangnya Injil. Adapun di Quran wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad, itu bukan berarti Quran ngekor sama Injil ya. Tapi Quran ini muhaiminan alaih. Quran ini yang wasit, menjadi wasit hakim kitab-kitab yang dulu. Kalau kitab dulu cocok dengan Quran, itu benar, turun kepada Musa atau Isa ya. Tapi Taurat Injil kalau berbeda, itu berarti itu muharraf ya, atau mansuh memang sudah. Bahwasanya
Jadi ini penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa agama 10, bahwa agama memang berbeda, tidak sama. Tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah. Sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Sama dengan tadi ini, kita disuruh mamang ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Yahudi Nasrani itu benar-benar mengikuti Taurat Injil, Yahudi Nasrani kalau dia mengikuti Taurat Injil dan belum datang Nabi Muhammad SAW, Yahudi belum datang Nabi Isa, ya, Yahudi Nasrani belum datang Nabi Muhammad SAW, dia mengamalkan Taurat Injil sebelum agamanya dimansuh ya oleh agama setelahnya. Ini masuk surga juga. Wah. Tapi kalau sudah menangi, masalah Yahudi menangi Nabi Isa, tapi tidak iman dengan Nabi Isa, kafirlah. Wah. Yahudi Nasrani menangi Kanjeng Nabi kok enggak iman dengan Nabi Muhammad SAW, maka kafirlah, masuk neraka selama-lamanya. Apalagi yang menyembah berhala ya. Artinya yang menyelamatkan. Tidak cukup la ilaha illallah kalau tidak iman dengan para nabi. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, paling sempurna, paling utama. Alhamdulillah, ini kita umat Islam di Indonesia mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah, punya keyakinan ta'zim mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kenapa Syakur diundang ini supaya kita nggak ngelem-ngelem sama Nabi Muhammad SAW, supaya mateni mauludan ya. Sebagaimana pemerintah sekarang menggeser hari libur Maulud tanggal 13 Maulud ya, bukan 12 Maulud. Kemarin 1 Muharram, 2 Muharram ya. Ini pelecehan yang luar biasa nih. Dan Idul Adha tanggal, mestinya Idul Adha 10 Zulhijjah, jadi 11 Zulhijjah. Ini pelecehan yang biasa. Tidak tahu ini gimana ini. Kenapa MUI diam? Ya karena MUI-nya banyak dari oknum NU ya. Melecehkan Islam. Banser menjadi penjaga gereja gitu aja ya. Abdinya gereja, abdinya Kristen ini sekarang ini, NU sekarang ini. Muktamarnya aja tanggal 25 Desember ya. Pas Natalan, naudzubillah min. Tidak akan barokah itu sama sekali. Sudah melenceng sudah ya. Bukan hanya tidak ahli sunnah, sudah berbau kufur, berbau salib itu. Berbau Kristen deh. Jadi sekte barunya NU sekarang ini, sekte barunya Nasrani ya. Na'udzubillah. Bahwa Islam nomor 11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga, sehingga asal beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang klaim surga. Ini Islam Nusantara begini, Gus Dur ya seperti ini, sama. Said Akil juga sama. Na'udzubillah min. Gak usah diulang-ulang lagi ya. 12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur dan lain apapun agamanya. Jadi kafir jangan dimaknai orang di luar Islam. Ini juga sama dengan NU, keputusan NU apa itu di Jawa Barat itu ya, orang non Islam jangan dibilang kafir, bilang non Islam katanya. Jadi kafir makna gelap, hasud. Yang jelas kafir itu yastur, kafaro yakfur itu sataro
yasturu, menutupi kebenaran. Bahasa satara yasturu. Orang bakhil juga menutupi kewajiban sedekah ya. Orang hasud menutupi kewajiban mencintai sesama muslim ya, atau menghormat sama muslim, atau menghormat sama manusia. Tidak bersyukur itu sama nutup-nutupi nikmatnya Allah atau nikmatnya orang yang punya jasa. Ini masalah bahasa, tapi kita nggak boleh bicara tentang agama. Jangan kafir dimaknai orang di luar Islam, sama dengan NU Jawa Barat. Na'udzubillah min dzalik. 13, bahwa malaikat bodoh dan Allah berkata kepada malaikat jangan banyak bacot. Ini yang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini bukan malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail ya. Malaikat yang apa namanya? Yang bukan malaikat elit lah. Tapi jangan dibilang bodoh. Nah, mereka memang tidak banyak diberi ilmu ya. Banyak tasbih tahmidnya kepada Allah. Melihat manusia yang punya perut, punya syahwat ya, disamakan dengan Banul Jan, yang pernah merusak di bumi kemudian diusir, akhirnya lari ke Jazair atau ke apa itu, ke pulau-pulau itu, asalnya dari sana di tengah bumi tengah, akhirnya diusir ke daerah-daerah lautan, apa ke Indonesia saya nggak tahu. Itu bukan malaikat seperti Jibril, Mikail dan seterusnya. Itu malaikat-malaikat yang namanya yang tidak punya tugas banyak, tugas ini hanya iskal. Itu juga bukan mengerot sama Allah, bukan, hanya iskal saja. Kita kan nggak punya perut ya Allah, nggak punya syahwat ya. Kita tasbih tahmid, kenapa yang jadi penggantimu khalifah itu yang punya perut, punya syahwat, bolong jerune awake, ada saluran makanannya, kita kan enggak ya. Hanya iskal. Ini ja'ilun ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu deh, kamu kan sudah penduduk langit ya, kenapa kok masih pengen menduduki bumi? Bumi akan bersama dengan setan ya, akan bersama dengan jin. Ini memang ujian di bumi, manusia menjadi hambanya Allah ini diuji. Kanan kirinya ada jin, ada setan. Kita menghadapi setan jin ya tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah. Jangan terlalu takut dengan setan ya. Apalagi minta tolong ya. Roro Kidul untuk jadi presiden atau apa itu. Gendruwo untuk cari pangkat. Jangan. Gereen itu namanya ya. Akhirnya kita ya uluk tulung jin setan, akhirnya kita malah ngelek-ngelek malaikat ya. Istiza bil malaikati itu kufrun kan? Merendahkan malaikat itu kufur. 14, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ini jelas ngawur sekali. Yang saya tahu di Ka'bah dulu zaman jahiliyah ada gambarnya Nabi Ibrahim. Entah lukisan, entah patung, saya nggak jelas. Apa yastaksim, ngocok undian,
adu nasib. Ini Rasulullah menghilangkan itu, bukan dilindungi. Rasulullah menghilangkan itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya berdoa masyarakat Indonesia, khususnya awam ini, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ini, agar saya doa semoga masih tetap iman Islam, mantap menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, mantap bermadzhab Syafi'i. Walaupun di dalam kitab-kitab mungkin ada kesalahan-kesalahan, ya, tapi bukan berarti kesesatan. Tapi kalau melecehkan ulama, melecehkan aulia, melecehkan habaib, ya, melecehkan zuriyah Rasulullah, melecehkan sahabat, itu bukan kesalahan lagi, tapi kesesatan. Apalagi melecehkan Allah Rasul, seperti Muwafiq dulu pernah mengatakan Kanjeng Nabi rembes, ya, dan nyolong jambu dan seterusnya, nyolong dan seterusnya. Ini tidak mungkin, ini melecehkan. Mari kita jauhi semuanya ini. Mari kita banyak-banyak amal soleh, ta'allumul ilmi dan amal soleh, dan tanpa harus organisasi, tanpa harus organisasi banyak panasnya, banyak syahwatnya. Bahkan sekarang organisasi kita dibawa kepada kristenisasi, menghormati Kristen, menghormati Trinitas dan seterusnya, menghormati kekufuran, sholawatan di dalam gereja, ya, seolah-olah gereja itu tempat ibadah, padahal bukan, itu tempat syirik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.